Akuntansi bersama saya Raisya Nora Ramanda yang akan memandu acara hari ini. Nah, jadi hari ini kami akan membahas topik yang biasanya mahasiswa tuh pusing banget soal ini, yaitu special journal. Sebelum kita mulai ke topiknya, saya akan memanggilkan dua narasumber hebat kami. Baik pemirsa semuanya, jadi di sebelah saya sudah ada dua narasumber hebat kita. Yang pertama ada Bapak Rizal selaku dosen akuntansi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Raisa. Dan di sebelahnya ada Ibu Siti sebagai staf accounting yang sudah bertahun-tahun kerja di perusahaan dagang. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Mbak. Nah, kalau dari Pak Rizal sendiri nih, banyak nih Pak yang bingung apa sih bedanya special journal sama jurnal umum. Boleh dijelaskan Bapak? Baik, jurnal umum itu kan jurnal yang mencatat semua transaksi, tapi dalam perusahaan dagang itu transaksi pembelian dan penjualan itu bisa terjadi berkali-kali, bahkan bisa sampai puluhan ataupun ribuan transaksi dalam sehari. Nah, kalau semua transaksi dicatat dalam jurnal umum, itu prosesnya bakal lama dan bikin kita repot. Nah, makanya ada yang namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini digunakan untuk mengelompokkan jenis transaksi yang sama sehingga membantu proses pencatatan kita menjadi lebih cepat dan efisien. Oh, jadi intinya kalau jurnal khusus ini bisa mempercepat pencatatan ya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik, kalau misalkan dari Bu Siti sendiri nih, di lapangan tuh ada nggak sih manfaat yang benar-benar kerasa? Kalau dibilang manfaat pasti kerasa banget ya Mbak. Karena di perusahaan saya sendiri dalam transaksi penjualan secara kredit itu bisa dilakukan transaksinya itu puluhan setiap transaksinya dalam satu hari. Nah misalkan saja nih kalau perusahaan kami masukkan setiap transaksi itu ke dalam jurnal umum dengan format debit kredit yang lengkap, itu gak tahu sepusing apa. Makanya dari itu perusahaan kami menggunakan jurnal spesial ini untuk memasukkan setiap transaksinya ke dalam format yang telah ditentukan. Lalu di akhir bulannya tinggal kami jumlahkan saja dan nanti akan diposting ke buku besar. Oh, seperti itu ya Ibu ya. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Untuk Pak Rizal nih, kira-kira ada berapa sih jenis jurnal khusus yang biasanya dipakai di perusahaan dagang? Jenis jurnal khusus itu umumnya ada 4. Yang pertama, jurnal pembelian. Itu digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan. Itu digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Itu digunakan untuk semua transaksi yang menambah kas. Terus yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas, itu digunakan untuk semua transaksi yang mengurangi kas. Seperti itu ya Bapak. Selanjutnya untuk Bu Siti, boleh tidak kasih contoh konkret dari masing-masing special journal itu? Tentu saja boleh dong Mbak. Ini misalkan saja nih, anggap si Pak Rizal sebagai pelanggan kami dan kami sebagai pemasok. Misalkan Pak Rizal ini membeli barang kepada kami secara kredit. Nah itu pencatatannya bisa dimasukkan ke dalam jurnal penjualan kalau di POP kami. Nah kalau di POP Pak Rizal sendiri yang melakukan pembelian secara kredit, itu dimasukkan ke dalam jurnal pembelian. Nah kalau misalkan Pak Rizal tadi sebagai pembeli dari penjualan secara kredit tadi dan Pak Rizal melakukan pembayaran atas pembelian yang dilakukan secara kredit tadi, nah maka perusahaan kami mencatatnya sebagai jurnal penerimaan kas. Nah kalau misalkan perusahaan kami mengeluarkan kas atas kayak melakukan pembayaran ke pemasok, terus juga misalkan melakukan pembayaran untuk seperti biaya PLN yang Mbak biasanya setiap bulan, itu tuh bisa kami masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Seperti itu Mbak. Seperti itu. Nah berarti nih kalau misalkan ada transaksi tunai, transaksi tersebut itu tidak masuk ke dalam special ke sales journal sama purchase journal ya Mbak ya? Iya benar sekali Mbak. Iya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal tersebut, itu masuk ke mana? Untuk transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal tersebut seperti retur barang, retur pembelian barang atau penjualan barang itu masuknya ke dalam jurnal umum karena dia itu beda jenis dengan yang ada di 4 jurnal tadi sehingga dia masuk ke jurnal umum. Seperti itu ya Pak ya? Benar sekali. Kalau misalkan di perusahaan kami juga jurnal umum ini tuh bisa dibilang lebih sedikit lah transaksinya dibandingkan pencatatan di jurnal spesial Mbak. Oke, seperti itu. Nah, saya akan bertanya lagi ke Bu Siti nih. Boleh nggak sih Bu sebutin lagi apa manfaat yang paling berasa di kehidupan kerja Ibu? Kalau bagi saya sendiri manfaat yang kerasa ya dipakai untuk pencatatan spesial jurnal ini, yang pertama waktunya sih Mbak. Saya ngerasa kalau misalkan kami menggunakan
special journal ini atau jurnal khusus ini, pengerjaan kami itu lebih cepat gitu. Terus yang kedua, karena di special journal ini atau jurnal khusus ini terdapat berbagai banyak jurnal kayak jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Jadi perusahaan kami bisa bagi-bagikan ke setiap staf accountingnya. Misalkan saya sendiri sebagai staf accounting untuk menyusun pencatatan atas jurnal pembelian. Nah, staf yang lain mencatat untuk jurnal penjualan. Nah, jadi kerasa sih Mbak manfaatnya, jadi bisa bagi-bagi sama staf yang lain. Terus yang ketiga, bagi saya manfaatnya sendiri, kalau misalkan ada pencatatan yang salah, jadi kita dapat langsung melihat sumber mana nih yang salah, karena kan sudah sesuai dengan jurnal yang sudah kita masukkan. Seperti itu Mbak. Seperti itu. Baik, kalau misalkan dari Pak Rizal sendiri nih, ada nggak tantangan yang biasanya jadi kesulitan untuk para mahasiswa? Wah, banyak sekali. Contohnya saja, para mahasiswa ini bingung nih menentukan ini masuk jurnal yang mana ya, apakah penjualan, apakah jurnal pembelian. Nah, kuncinya itu adalah kita harus menentukan dulu sifat transaksinya itu apa. Misalnya ini penjualan atau pembelian, kemudian kita lihat juga transaksi ini secara tunai atau kredit. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan sifat tersebut, barulah kita bisa dapat jurnal yang akan digunakan. Seperti itu. Jadi teman-teman, menarik sekali ya pembahasan hari ini. Bisa kita simpulkan bahwa jurnal khusus itu adalah solusi efisiensi pencatatan keuangan. Dan di jurnal khusus itu ada 4 jurnal, yaitu ada sales journal atau jurnal penjualan, lalu ada purchase journal atau jurnal pembelian, lalu ada cash receipt journal, dan yang terakhir ada cash payment journal, juga ada jurnal umum. Ada sedikit masukan dari saya Mbak, boleh? Boleh. Buat teman-teman yang masih bingung tentang special journal atau jurnal khusus, menurut saya teman-teman harus sering-sering berlatih dan berlatih latihan soal dan terus menerus untuk praktik, karena di sini kita bisa menentukan, teman-teman dapat menentukan jurnal mana yang tepat. Oke. Baik pemirsa semuanya, sampai di sini saja topik pembicaraan kita dalam special journal. Semoga topik kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya di rumah. Terima kasih untuk pada dua narasumber hebat kita. Kita beri tepuk tangan dulu kepada mereka. Sampai jumpa di ngobrol akuntansi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya.